perempuan dan kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Mereka menghentikan kekerasan kepada perempuan Di depan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Seorang istri wajib taat kepada suami, tidak sebaliknya. Memegang itu sebagai pemahaman agama, kita tidak akan mengikuti seperti itu. Tidak akan pernah sama laki-laki dengan perempuan. Sampai kapan nggak akan sama. Dalam segala hal seharusnya laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ini selalu masih menjadi impian, dreaming kita. Nggak bisa, itu qudratullah. Kuasa Allah dibentukkan demikian. Mesti kita melawan karena Allah. Itu tidak benar. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang mengayomi semua orang. In many Muslim countries, women's roles in society are limited to only performing domestic works. Women carry out all responsibilities of domestic tasks without the help of men. This is simply an example of gender discrimination. Mahasiswi dan aktivis perempuan menyoroti lemahnya komitmen pemerintah melindungi hak perempuan sehingga diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. In Indonesia, gender discrimination has been an endless public controversy. This discrimination has triggered violence against women. Kesetaraan gender, setara itu berarti equal ya. Lebih tepatnya kalau kami katakan sebetulnya gender justice, keadilan bagi perempuan, keadilan gender. Ini selalu masih menjadi impian, dreaming kita, karena memang kekerasan terhadap perempuan itu masih sangat tinggi. Karena begitu banyaknya kekerasan dan terjadi di semua sektor, terjadi kepada semua level kehidupan, itu akhirnya secara ini perjuangan gerakan perempuan itu adalah keadilan gender. warga. Sinta Nuria is an activist who struggles against all forms of women discrimination. Sinta was born on International Women's Day on March the 8th, 1948. During her youth, Sinta received education in Islamic boarding school. She studied in Bahrul Ulum, Jombang, East Java. After graduation, she taught in Mambaul Ma'arif in the same town. She obtained her bachelor degree from State Islamic Institute of Sunan Kalijaga, Yogyakarta. After getting married, Sinta has been active in a number of women organizations. She joined Muslimat, a women organization under Nahdlatul Ulama, the biggest Muslim organization in Indonesia. She has strong determination to eradicate violence against women. She continued her study at University of Indonesia's graduate program in Women's Studies. In 1993, a car accident took her ability to walk. However, the tragedy did not stop her from pursuing her dream. She completed the work for her master's degree with thesis on women's rights. Saya mulai menulis tesis, saya banyak menjumpai masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, ketidakadilan kepada perempuan, kekerasan, kemudian subordinasi dan marginalisasi dan sebagainya.
Tesis saya itu juga menyangkutkan dengan masalah agama. Dari situ saya waktu itu saya menggunakan kitab Uqud Ulujen sebagai bandingan tentang perlakuan terhadap perempuan itu. Uqud Ulujen mentioned by Sinta is a classical literature written by Sheikh Mawawi Al-Bantani, a great Islamic scholar from Java Island who died in 1897. Kitab Uqud Ulujen ini satu-satunya kitab yang berbicara mengenai relasi suami istri yang relatif paling banyak digunakan sebagai referensi di pesantren-pesantren. Di situ banyak sekali hal yang sangat-sangat menindas perempuan. Pengarangnya yaitu Syekh Nawawi itu mengatakan bahwa perempuan itu kedudukannya di hadapan suaminya adalah bagaikan budak terhadap tuannya. Itu kan tidak adil buat perempuan. Ini adil, lebih dari adil. Justru inilah yang sebenarnya hidup bagi perempuan. Sepanjang sepengetahuan saya pelajari sampai berulang-ulang tamat, gimana letak ketidakadilannya? Gitu. Suami boleh memukul istrinya hanya karena istri tidak menggunakan parfum. Menurut saya dewasa ini cara mendidik dengan memukul sudah tidak bisa kita terima lagi. Ini tidak absah untuk dijadikan dasar legitimasi, dasar hukum. Ukuran al-Baghdad, ya kan? Ukurannya orang Baghdad. Nah, ukuran orang Baghdad itu apa sama dengan ukurannya orang Indonesia? Interpretation that subordinates women has driven Sinta to restudy the literature of Uqud Ulujen. She formed Islamic Classical Literature Study, or Forum Kajian Kitab Kuning with fellow women activists. Kita kan harus tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan mereka memegangi ajaran Islam untuk menata kehidupan mereka. Kitab-kitab yang dibaca itu sebagai pegangan adalah kitab kuning, semuanya adanya di pesantren dan semuanya itu masih sangat patriarkal. Untuk itu kita harus punya senjata untuk bisa menerobos masuk ke dalam pesantren. Senjata itu adalah merewrite kitab-kitab klasik yang masih patriarkal. Ya definisikan dulu. Yang ajnabi itu yang bagaimana? Siapa? Itu baru. Sinta and Forum Kajian Kitab Kuning or Islamic Classical Literature Study published a book titled A New Face of Husband and Wife Relationship that criticized Uqud Ulujen. The book, containing the equality of rights between women and men, has drawn harsh responses. Nggak bisa, itu kudratullah. Allah nggak menciptakan Nabi dan Rasul dari seorang perempuan. Itu diakui. Bagaimana laki-laki pemimpin. Itu kelebihannya. Karena akalnya juga namanya. Allah menciptakan akal 10. 9 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Pernyataan bahwa perempuan akalnya lebih rendah dari laki-laki itu saya kira tafsir dari orang, bukan Nabi. Nggak setuju, itu nggak betul itu. Dia itu ngomong namanya asbun. Perbedaan pemahaman silahkan aja. Semuanya berhak membuat penafsiran sendiri-sendiri. Kita tetap akan berjuang bahwa penafsiran seperti itu tidak berkeadilan. The struggle against women's discrimination is not only in religious discourse, but also in advocacy work. Sinta established Puan Amal Hayati, a non-profit organization that provides counseling to women community in Islamic boarding schools. Misi Puan Amal Hayati adalah menegakkan keadilan bagi perempuan dan menepis segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui pesantren. In this modest place, Sinta runs her role as women's rights activist. Soal Ibu Nuria dan Puan Amal Hayati, ya saya melihatnya itu memang
kayak dua sisi yang tidak bisa dipisah gitu. Ibu Nuriyah ya Puan, Puan ya Ibu Nuriyah gitu. Karena tidak ada yang bisa direpresentasikan oleh yang lain. After a decade, Puan Amal Hayati has spread across the archipelago. Saya melihatnya itu ya jaringan yang konkret atas permintaan mereka lagi ya, mereka meminta untuk didirikan Puan di pesantrennya itu. Jadi saya kira ini respon masyarakat yang cukup bagus, dan di 5 tahun pertama Puan sudah bisa kerjasama dengan lembaga PBB, dengan UNFPA misalnya untuk program penghentian kekerasan terhadap perempuan. Lina is a victim of domestic violence. She received protection and advocacy from Puan Amal Hayati during her case settlement. Ya, waktu umur 11 tahun itu saya diperkosa sama ayah saya. Saya diperkosa lagi sama ayah saya gitu. Ya berulang-ulang, terus berulang-ulang sampai saya punya anak 4. Terpaksa gitu. Kan kalau saya nggak nurutin gitu sama ayah saya mau dibunuh. Ya saya diperkosa sampai kasusnya terungkap. Di kantor polisi udah dimintai keterangan, ya saya dibawa ke sini gitu. Habis diperiksa apa-apa saya dibawa ke sini ke Puspita Puan Amal Hayati. Ya pas udah ke sini gitu ya saya seneng banget gitu. Ada yang nolong. Di sini saya diajarkan agama, terus dikasih mungkin keterampilan. Kita melakukan pendampingan baik pendampingan medis, misalnya seperti ini salah satu korban incest yang hamil gitu ya. Ini kita rujuk, kita dampingi ke rumah sakit. Ini korban KDRT nih yang waktu datang itu masih leban-leban, masih babak belur gitu. Besides her involvement in Puan Amal Hayati, in many occasions, Sinta expresses her symbolic rebellion. For example, at the National Congress of Nahdlatul Ulama in 2004, she denied the food that was provided by one franchise restaurant network just because the owner is a polygamy propagandist. Karena poligami itu sesungguhnya adalah kekerasan terhadap perempuan, banyak sekali fakta-fakta yang membuktikan itu yang sebenarnya kita menolak. Gitu. Nah, kemudian bentuk reaksi kami waktu itu dengan Ibu Nuriyah, Puan Amal Hayati adalah membuat dapur anti poligami untuk peserta. Jadi sebagai ya katakan alternatif ya, dapur alternatif dari dapurnya panitia gitu. Her courage is not without endorsement. Sinta had been endorsed by her husband Abdurrahman Wahid, widely known as Gus Dur. Gus Dur is the eldest son of Abdul Wahid Hashim, a minister of religious affairs in Sukarno era. Gus Dur is also a grandson of Hashim Ash'ari, the founder of Nahdlatul Ulama. And in 1999, Gus Dur was elected the 4th president of Indonesia. Saya menangkap pada terobosan yang dilakukan yang mungkin orang boleh bilang keluar dari platform ya, karena lintas elemen yang disapa oleh beliau menjadikan beliau tidak terpaku pada program-program sebagai First Lady, tidak terpaku pada program-program penyapaan istri-istri menteri misalnya. Ada areal di luar garis-garis formalitas yang beliau sapa. Misalnya kelompok disabel, terus kelompok TKW. Jadi ada komitmen secara spesifik untuk memberikan penyapaan pada kelompok rentan. Saya itu menjadi aktivis tidak pada saat saya menjadi ibu negara. Tapi saya menjadi aktivis jauh sebelum itu saya sudah menjadi seorang aktivis. After the heyday as the First Lady, Sinta still carries on the movement, keeps on being critical towards religious literatures that discriminate women.
nggak ada sesuatu yang berubah dari komitmen perjuangan beliau yang terkait dengan basis perjuangan beliau untuk membangun kesetaraan gender sejak sebelum jadi ibu negara, saat jadi ibu negara maupun setelah tidak jadi ibu negara lain lagi. Saya melihat ada satu continuity dari sebuah komitmen yang cukup kuat. Kalau Gus Dur dulu menawarkan satu cara berpikir bahwa sebuah agama memiliki kebebasan, melindungi minoritas, Gus Dur juga memberi tempat bagi semua orang. Sekarang peranan itu diambil oleh Bu Sinta. Perjuangan saya tidak akan berhenti karena tidak adanya Bapak. Perjuangan saya tidak berhenti karena saya harus di atas kursi roda. Semuanya itu bukan hambatan untuk berjuang. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang kita harapkan adalah perempuan-perempuan bisa mendapatkan perlakuan yang adil, yang layak, yang sama-sama berjuang dengan laki-laki, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Bukan untuk aku saja, jadi untuk semua perempuan. If ever a woman bore a blessing, that woman is you. Happy birthday with all my love. From the man who loves you